Polda Sumbar dan Polres Padang Pariaman melakukan reka ulang kasus pemerkosaan dan pembunuhan gadis penjual gorengan, Nia Kurniasari, 18 tahun, di Kayu Tanam Padang Pariaman, Senin tanggal 7 Oktober tahun 2024. Reka ulang kasus yang menyeret satu tersangka utama dan satu tersangka perintangan penyelidikan itu digelar di Nagari Guguak, Kecamatan Kayu Tanam dengan 8 titik rekonstruksi. Sebanyak 71 adegan diperagakan tersangka Indra Septiawan. Dalam rekonstruksi tersebut memperagakan pembunuhan korban, mulai dari saat tersangka membeli goreng bersama saksi lain, perencanaan pemerkosaan, pembunuhan, dan mengubur jasad korban di perkebunan warga. Ada 12 adegan yang diperagakan oleh tersangka dan saksi lain saat berada di Jalan Raya Utama Padang Bukit Tinggi sebelum ia bersembunyi di semak-semak menunggu korban menuju rumahnya. Tersangka menunggu korban di semak-semak, kemudian berjalan berpapasan dengan korban. NKS terkejut, karena tersangka tiba-tiba muncul di dekatnya. Sampai akhirnya tersangka menyeret korban dan memperkosa korban di perkebunan warga dan kemudian menguburkannya. Hadir saat rekonstruksi tersebut, Direskrimum Polda Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan, Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir, Kajari Pariaman Bagus Priyonggo bersama tim penuntut umum dan Sekda Padang Pariaman Rudi R. Rilis. Kapolres Padang Pariaman, AKBP Ahmad Faisal Amir mengatakan, rekonstruksi digelar untuk reka ulang pembunuhan yang dilakukan tersangka Indra Septiawan terhadap korban. Kami reka ulang kejadian, mulai dari awal tersangka membeli goreng, merencanakan pemerkosaan, pembunuhan, dan menguburkan korban, ujar Faisal. Ia mengatakan, korban dicegat saat berjalan kaki menjajakan gorengannya di tengah guyuran hujan. Dalam adegan rekonstruksi, tersangka membekap mulut korban dari arah belakang. Tersangka kemudian menyeret korban ke semak-semak, lalu melumpuhkannya dengan tali rafia. Tali tersebut sudah disiapkan tersangka untuk mengikat pergelangan tangan korban, katanya. Selain mengikat pergelangan tangan korban, ia juga mencekik leher korban menggunakan jenis tali yang sama. Paparan adegan memperlihatkan, Indra Septiawan melingkarkan tali rafia ke leher korban, kemudian mengeratkannya. Menurut keterangan penyidik, adegan mencekik leher korban berlangsung kurang lebih selama 15 menit hingga korban tak sadarkan diri. Setelah memastikan korban tak lagi bergerak, tersangka menyeret korban menaiki tanjakan kecil menuju hutan. Ahmad Faisal mengatakan, selama rekonstruksi terdapat perubahan jumlah adegan dari keterangan awal tersangka. Penambahan jumlah adegan ini menceritakan lebih detail perlakuan tersangka terhadap korban. Ada perubahan jumlah adegan yang semula 66 adegan menjadi 79 adegan rekonstruksi. Hal ini terjadi karena ada beberapa perlakuan tersangka yang harus dipaparkan secara mendetail, katanya. Ia mengatakan, selama rekonstruksi, kepolisian bekerja sama dengan jaksa untuk mendalami kasus. Pihaknya masih harus mendalami kasus untuk mengungkap motif sebenarnya dari tersangka. Terkait indikasi pembunuhan berencana, kami masih mendalaminya. Kami masih mengumpulkan fakta-fakta baru di TKP, sekaligus berkoordinasi dengan jaksa untuk melihat secara mendetail dan kesesuaiannya dengan keterangan tersangka, katanya. Kapolres mengungkapkan bahwa dari rekonstruksi tersebut akan terlihat gambaran perbuatan apa yang telah dilakukan tersangka. Sejauh ini, pasal yang disangkakan kepada tersangka adalah pasal 338 dan atau 351 ayat 3 dan pasal 285 KUHP dengan maksimal hukuman 15 tahun penjara. Jadi berapa adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi? Ya, sudah 8 TKP yang sudah kita rekonstruksikan dengan 71 adegan di total keseluruhan. Kemudian dalam rekonstruksi tadi kemudian ada perubahan atau fakta-fakta baru yang ditemukan? Sampai saat ini kami masih mengumpulkan fakta-fakta baru di TKP, sekaligus kami berkoordinasi dengan jaksa untuk melihat secara detail pelaksanaan TKP tadi di persesuaian keterangan dari tersangka. Untuk tadi Ya, hasilnya kami masih dalami dulu, kami sampaikan kepada rekan-rekan. kalau unsur perencananya, Unsur perencananya
Kami masih dalam. Untuk pengamanan kemana? Untuk pengamanan kita menerjunkan sebanyak 680 personil gabungan TNI Polri dibantu masyarakat, Sumbar, kemudian dari kabupaten dan dari Kejaksaan juga turut serta dalam kondisi tersebut. Ada permasalahan selama rekonstruksi kemana? Alhamdulillah kami tidak ada mengalami kendala karena masyarakat juga mendukung dan antusias untuk bisa menjaga ketertiban ini. Dari keterangan tersangka tadi ada kemungkinan tambahan tersangka baru? Tadi bukan keterangan ya, tapi lebih mengadegankan persesuaian dengan keterangan yang sudah disampaikan pada saat kita Ada kemungkinan tersangka baru? kami sampaikan. Sementara itu, Kajari Pariaman Bagus Priyonggo menyampaikan, kegiatan ini perlu dilakukan untuk memperkuat bukti-bukti. Selain juga untuk mendukung pembuktian untuk proses di persidangan nantinya, ujar Bagus. Ia menyampaikan, untuk rekonstruksi ini, secara keseluruhan ia melihat masih sama dengan berkas yang diberikan kepada Kejaksaan Negeri, Kajari Pariaman. Saat ini, Kajari baru menerima berkas tahap pertama. Nanti berdasarkan rekonstruksi ini, kalau ada yang kurang kami akan berikan catatan perbaikan kepada penyidik agar berkas perkara lengkap dan apa yang disangkakan sama dengan bukti yang dimiliki, ujarnya. Panca berkasnya sudah sampai di mana, Pak? Ya, jadi kami sudah menerima tahap pertama, menerima berkas. Untuk itu sedang kami lakukan penelitian berkas. Dan kebetulan hari ini telah dilakukan rekonstruksi, semakin memperjelas antara fakta yang disampaikan, antara fakta yang dilakukan oleh tersangka dengan unsur pasal yang disangkakan. Dari pemahaman dari Kejaksaan sendiri tadi selama rekonstruksi ada penemuan fakta baru atau gimana? Ya, mungkin fakta baru hanya memperjelas sifatnya, memperjelas apa yang ada di dalam berkas perkara. Tadi semakin jelas setelah direkonkan, dia ada direka ulang oleh tersangka. Dan alhamdulillah tadi kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Setelah rekonstruksi, apalagi nanti yang Kami selanjutnya akan melakukan penelitian, pendalaman, melakukan penelitian berkas perkara yang telah dilimpahkan kepada kami. Segera jika ada memang kami akan memberikan petunjuk untuk selanjutnya nanti akan kami kembalikan. Dari fakta di lapangan itu pasal apa yang bisa disangkakan? Sementara berdasarkan berkas perkara kan 338 dengan 285 KUHP, tapi nanti kami akan terus mendalami untuk pengembangan pasal-pasal yang bisa disangkakan kepada para tersangka. Ada dugaan 340? Dugaan ya akan kami berdalami, mungkin nanti akan terlihat setelah kami melakukan pendalaman. Sementara itu, anggota DPRD Sumatera Barat Endarmi berharap pelaku dihukum dengan hukuman yang berat dan setimpal, agar keluarga dan masyarakat mendapatkan keadilan. Saya sudah sampaikan kepada Kapolres Padang Pariaman beserta penyidik, agar pelaku dihukum berat, ujarnya. Sebanyak 680 personel gabungan telah dikerahkan untuk 8 tempat kejadian perkara, TKP. Tim gabungan dibagi untuk mengamankan TKP dari masyarakat sekitar yang ramai berdatangan. Berdasarkan pantauan media ini, masyarakat yang penasaran datang dari berbagai sisi dan memadati kawasan luar garis polisi. Kami menerjunkan 680 personel gabungan, TNI, Polri baik dari Polres Padang Pariaman ditambah Polda Sumbar, lalu Kejari, dan dibantu masyarakat. Rekonstruksi dimulai pagi, sekitar pukul 10 dan berakhir siang, kata AKBP Ahmad Faisal Amir. Ia mengatakan, pengamanan tersebut sangat diperlukan karena jumlah TKP yang tidak sedikit. Selain itu, viralnya kasus ini telah mencuri perhatian warga Sumbar, karena selama reka ulang banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong ingin menyaksikan, katanya. Dari Padang Pariaman, Irfan Ontem TV mengabarkan.